Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua. Nah, untuk mengawali pertemuan kali ini, kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Afgan. Silakan, Afgan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Afgan sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya sama Fajar. Kenapa? Sama Fajar sakit. Oh, lagi sakit ya. Kita doakan sama-sama. Semoga sama Fajar cepat sembuh ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum berlanjut, barangkali ada yang masih ingat nggak 3 kedudukan penting Pancasila bagi negara Indonesia? Oh, silakan Marsha. Dasar negara, pandangan hidup ideologi negara. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Nah, jadi Pancasila itu merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Betul ya. Selanjutnya, apa kedudukan atau fungsi Undang-Undang NRI bagi negara Indonesia? Ada yang tahu tidak? Saya Bu, Ya, silakan. UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi negara dalam negara Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, jadi dari dua jawaban teman kita yang tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Nah, sedangkan Undang-Undang 45 merupakan konstitusi yang menjadi aturan dalam negara. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada teks Undang-Undang 45 ya. Barangkali ada yang berani ke depan untuk membacakan teks untuk Undang-Undang 45. Yang silakan, Naila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naira dari kelas 9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih Naila ya sudah berani ke depan membacakan Undang-Undang 45. Tepuk tangan semuanya. Nah, setelah kalian mendengar teman kita membacakan teks pembuka undang-undangnya, silakan kalian berdiskusi ya mengenai apa pesan atau nilai utama yang terkandung dalam teks pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Untuk kasih waktu 2 menit ya, silakan berdiskusi. Sudah habis waktunya. Barangkali ada yang berani menjawab pesan atau nilai utama dari teks pembukaan Undang-Undang 45. Silakan. Oh, silakan nih, Siti. Pesan utama pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Ada yang menambahkan tidak mengenai pesan atau nilai utama dari teks pembukaan Undang-Undang 45? Saya Bu, Oh, silakan Bapak. yang lainnya adalah tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, perbedaan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia. Ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya ya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya setelah kita mendengar pembacaan teks dari Undang-Undang 45 dan sudah mengetahui ya apa itu pesan utamanya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang NRI 45? Barangkali ada yang mau mencoba menjawab sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Oh, Sansa, silakan Sansa. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Pancasila dibuat berdasarkan Undang-Undang 1945 karena Undang-Undang itu aturan negara. Ya, dan kasih jawabannya Sansa. Tapi Ibu mau sedikit meluruskan ya.
Tadi itu kebalik, jawabannya sudah hampir tepat, tapi kebalik ya. Yang sebenarnya itu Pancasila itu merupakan apa tadi itu dasar negara, pada yang berbangsa dan ideologi negara. Nah, Undang-Undang NRI 45-nya merupakan atau dibuat berdasarkan tadi nilai-nilai Pancasila. Jadi tadi itu betul ya, tidak apa-apa ya. Terima kasih sudah berani menjawab, silakan. Nah, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi jawaban yang teman kita yang tadi, Sansan? Oh, silakan, Naila. Kalimat Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebaran dari nilai Pancasila dalam bentuk aturan negara. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dibuat berdasarkan Pancasila. Betul sekali. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Naila. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum. Nah, sedangkan Undang-Undang NRI tahun 45 itu merupakan penjabarannya dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum lanjut, ada berapa nih sila-sila Pancasila? Ada. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan berkeadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian singkat ya tentang 5 sila Pancasila tersebut. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 tadi itu termuat teks Pancasila yang sudah kita bacakan tadi ya. Oleh karena itu, meski batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tetapi pembukaannya tetap atau tidak boleh terganti. Ya, mengapa demikian? Karena di dalam pembukaan tadi teks Undang-Undang 45 itu terdapat Pancasila sebagai dasar negara serta cita-cita atau tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak dapat dipisahkan ya. Nah, Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 sampai 2008 menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan. Sebab hubungan antara Pancasila dan NRI 45 seperti apa hubungan antara roh dan jasad yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila itu merupakan rohnya ya, dan Undang-Undang NRI 45 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan Undang-Undang NRI 45 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, berdasarkan paparan tadi ya, Jimli Asidiki, setiap kebijakan perlu merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Selanjutnya dalam level kebijakan, misalnya ketika masih ada ketimpangan akses di berbagai bidang pemerintah, di berbagai bidang, pemerintah berupaya untuk mempercepat kesetaraan akses melalui berbagai kebijakan pembangunan. Jadi semua pasal yang ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila. Nah, dalam Undang-Undang sebelum lanjut ke materi selanjutnya, barangkali ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan tidak? Saya Bu, Oh, silakan, Nasya. apakah semua pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 benar-benar berasal dari Pancasila? Nah, jadi apakah semua pasal-pasal Undang-Undang 45 itu benar-benar dari Pancasila? Ya, jadi semua pasal Undang-Undang 45 itu berasal dari Pancasila.
Jadi Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan aturan sehingga setiap bangsa itu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Sudah cukup jelas? Sekian. Ada yang mau tanyakan lagi untuk yang lainnya? Tidak, semua cukup jelas ya? Nah, sikap yang perlu dikembangkan. Jadi kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menaati Undang-Undang 45 dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang tertib dan adil. Nah, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, nih Ibu ada kuis ya. Boleh kalian yang bisa menjawab. Siap semuanya? Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, barangkali ada yang masih ingat tadi yang Ibu jelaskan, siapakah tokoh yang menyatakan bahwa hubungan Pancasila atau Undang-Undang NRI 45 seperti roh dan jasad? Ada yang masih ingat nggak siapa tokohnya? Oh, silakan. Yumi Asidiki. Betul sekali. Tepuk tangan. Siapa Yumi Asidiki itu? Ketua Mahkamah Konstitusi periode dari 2003 sampai 2008. Terus ya, masih ingat tadi ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa pembukaan Undang-Undang NRI 45 tidak boleh diubah? Nah, dikaitkan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Anda yang mau coba menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Karena pembukaan Undang-Undang 45 memuat Pancasila sebagai dasar negara, sehingga tidak boleh diubah agar dasar negara tetap terjaga. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Jadi undang-undang itu tidak boleh diubah agar dasar negara tetap terjaga. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Siapa yang bisa menjawab? Berikan contoh kegiatan di lingkungan sekolah yang mencerminkan hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang 45 dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau mencoba apa? Ada yang mau mencoba jawab? Memberikan contohnya? Ya, silakan. Mengadakan kegiatan musyawarah kelas untuk memilih ketua kelas secara demokratis. Dalam kegiatan ini, siswa berdiskusi dan memilih secara jujur dan adil. Kegiatan tersebut mencerminkan sila-sila Pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemilihan yang demokratis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Jadi salah satunya diskusi kelas ya, itu merupakan contoh penyebaran sila yang keempat. Nah, sekarang Ibu mau kalian ya mengajarkan diskusi kelompok untuk dikumpulkan minggu depan mengenai apa yang akan terjadi jika peraturan Undang-Undang NRI 45 ini tidak berdasarkan nilai Pancasila. Nah, kalian coba diskusikan di rumah. Kita akan bahas bareng ya. Sudah cukup jelas ini tugas kelompoknya? Apa nih Pak? Tanyakan? Oh, rupanya ya nanti minggu depan. Minggu depan pas pertemuan selanjutnya ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Berapa orang kelompoknya? Oh, kelompoknya boleh 3 atau 4 orang ya. Jadi kalian diskusi nih di rumah membahas ini ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dah, jelas ada yang lagi? Sudah. Nah, sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini, Ibu akan simpulkan ya mengenai materi hubungan Pancasila dengan NRI 45. Jadi Pancasila adalah dasar negara, sedangkan Undang-Undang NRI 45 merupakan aturan yang bersumber dari Pancasila, sehingga keduanya itu tidak dapat dipisahkan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.